Baik Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumarsi MPD selaku Kepala SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Yang terhormat Ibu Selvi Febrina SPG. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang selaku peserta kegiatan pada hari ini. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi rahmat dengan penuh kebahagiaan. Atas nikmat tersebut kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu pengimbasan pembelajaran mendalam SMA Negeri 27 Kabupaten Tangerang. Sholawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah suri teladan bagi kita semua. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya akan menyampaikan rangkaian acara pada kegiatan hari ini. Pembukaan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, pemaparan materi, dan penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara kita dapat kita lalui dengan lancar dan pengetahuan yang kita dapat nanti memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu Dewan Guru dimohon berdiri. Kepada Ibu Nurdiani dipersilakan.
Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sumarsi MPD. Yang terhormat Ibu Sumarsi MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu guru, khususnya di sini adalah rumpun IPS. Dan pagi ini Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sylvie Febrina, di mana mau melakukan pembahasan terkait kemarin Ibu kirim ke SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang mengikuti BIMTEK pembelajaran mendalam. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang saya banggakan dan saya sangat-sangat menghormati, terima kasih Ibu ucapkan. Sebelumnya kita ucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita diberikan nikmat sehat, bisa kumpul kembali. Dan tak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu menjadi pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, di sini Bu Sylvie mengundang kita bersama terkait dengan apa yang diperoleh atau oleh-olehnya, walaupun baru satu kemarin ada beberapa yang memang harus kita sosialisasikan. Ada beberapa oleh-oleh yang akan diberikan Bu Sylvie untuk kita semua demi pelaksanaan kurikulum merdeka, di mana di sini adalah kurikulum mengampu pada pelaksanaan untuk kurikulum PM pembelajaran mendalam. Sebenarnya kalau kurikulumnya tetap sama, cuma ada perubahan baru. Kita pelaksanaan proses pembelajarannya menggunakan pembelajaran mendalam, tidak seperti pada saat yang Bapak Nadiem Makarim yang lalu atau yang sebelumnya. Kita tidak menggunakan kurikulum ini, walaupun sama-sama kita kurikulum merdeka. Nah, di dalam pembelajaran mendalam itu akan disampaikan beberapa hal yang memang harus kita lakukan, tidak jauh beda, tetapi ada beberapa perbedaan yang perlu nanti Ibu Bapak lakukan dalam proses pembelajaran, dalam pembuatan rencana pembelajarannya. Nah, itu nanti ada beberapa kita diklasifikasikan. Untuk guru mapel MIPA sudah dilaksanakan kemarin, kemudian guru humaniora sudah, tinggal ini yang terakhir adalah rumpun IPS. Seperti apa yang diperoleh dari Bu Selvi, tolong nanti Bapak Ibu kita simak bersama, kita berbarengan apa yang disampaikan dan apa yang perlu kita saling kolaborasikan terkait dengan mapel IPS ini. Oleh Bu Sylvie nanti akan dibimbing bareng-bareng, kita bekerja bersama. Bukan berarti nanti Bu Sylvie merasa pintar untuk mempelajari Bapak Ibu, tidak. Di sini Bu Sylvie hanya menyampaikan ini loh, kita dalam membuat perencanaan pembelajarannya. Begini loh, siswa kita namanya sudah bukan siswa, panggilannya murid lagi. Begini ya cara kita untuk pembelajaran, bahwa kita harus terfokus pada murid. Jadi bukan kita ngajar totok di depan, tidak konvensional, tidak, tapi ada beberapa hal yang perlu kita samakan.
Itu ya Bapak Ibu, tolong bareng-bareng. Kalau kurang paham dan sebagainya, kita belajar bersama walaupun dipimpin oleh Ibu Silvi, karena beliau yang ke SMA Negeri 3. Mudah-mudahan dengan Bu Silvi memberikan pengibasan ini, Bapak Ibu bisa melakukan apa yang harus kita lakukan, dan kita bersama-sama saling kolaborasi, saling bersinergi sehingga proses pembelajaran kita berjalan sesuai dengan harapan. Saya rasa dari Ibu itu, apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarsi MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya penyampaian materi yaitu mengenai pengibasan pembelajaran mendalam rumpun IPS yang akan disampaikan oleh Ibu Selvi Febriana SPD. Kepada Ibu Selvi Febriana SPD dipersilahkan. Tes 1. Sedang tidak? Tes. Sedang. Tes. Udah, kayaknya udah. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Sumarsi MPD, yang terhormat Bapak Wakasek Kurikulum Bapak Hartono SPD MM, dan yang saya hormati Bapak Guru Rumpun IPS. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah dapat pada pelatihan saya sebelumnya. Sebelumnya saya di sini izin sharing kita untuk diskusi tanpa bermaksud untuk mengajari. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, saya ingin memberikan pantun terlebih dahulu supaya kita lebih mudah. Nanti kalau saya ucapin pantunnya bang cakep ya. Iya. Sakit perut minum aspirin. Cakep. Sakit hati ketemu Pak Haji Qodirin. Cakep. Selamat datang para hadirin. Beribu terima kasih karena telah hadir. Kita langsung mulai masuk ke materi ya Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran mendalam, kita harus mengetahui
akademik dan sebagai PNI kita, kalau orang berpikir dengan growth mindset atau berpikir yang bertumbuh, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya itu banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Jadi di pembelajaran mendalam ini kita belajar untuk mencari jalan keluar atas apa yang ada di permasalahan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita harus memiliki growth mindset? Yang pertama itu ada hasil survei mindset dalam PISA 2018. Ternyata Bapak Ibu, Indonesia itu termasuk satu dari 6 negara yang memiliki persen murid dengan growth mindset di bawah 40%. Atau sekitar 29%. Jadi kita nomor 3 paling bawah. Nah, ada korelasinya ternyata hubungan yang positif antara jumlah murid yang growth mindset dengan hasil akademik di suatu negara. Jadi kalau kita itu pemikirannya itu fixed mindset atau pola pikirnya itu kita tetap, ternyata berpengaruh terhadap pola pikiran kita, terhadap hasil dari pembelajaran akademik anak kita. Maka dari itu kita bersama-sama nih, dunia dulu nih, kita belajar untuk harus memiliki growth mindset. Ini materinya sebenarnya banyak sekali, tapi yang saya sampaikan hanya yang inti-intinya saja. Nah, ternyata pola pikir itu adalah yang paling utama. Karena pola pikir itu mempengaruhi tindakan seseorang. Dan tindakan seseorang itu tentu akan berdampak pada hasil. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada pola pikir lebih penting daripada keterampilan. Pola pikir atau mindset itu fondasi kita dari keterampilan atau skill dan alat atau tool. Pola pikir merupakan cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi masalah. Kadang kita temui ya di kelas ya, ketika anak belajar matematika atau belajar akuntansi deh yang hitung-hitungannya banyak, baru melihat angkanya aja udah tuh nggak bisa, aduh nggak beres-beres, segala saya nyerah aja. Nah, di sini peran guru adalah untuk memotivasi siswa. Jadi guru tidak hanya menyampaikan mata pelajaran saja, tapi juga sebagai motivator. Ayo nak, bisa kita ulang, ayo nak kita coba lagi, kamu pasti bisa. Dicari yang mana yang kira-kira nggak balance-nya, seperti itu. Nah, jadi pola pikir yang pada umumnya itu jenisnya itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada growth mindset yang harus kita pelajari. Growth mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan melalui belajar dan berusaha. Sebaliknya, kalau fixed mindset itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap dan tidak bisa banyak diubah. Kadang yang saya perhatikan seseorang itu mengikuti orang tuanya ya. Orang tuanya guru, anaknya udahlah jadi pengen ikut aja seperti ibu ingin menjadi guru. Padahal sebenarnya setiap orang itu punya potensi yang sama. Bisa jadi si anak ini menjadi dokter, bisa jadi menjadi arsitek kalau dia asah kemampuannya gitu. Jadi kalau orang tuanya pekerjaannya yang guru kasar, belum berarti anaknya juga seperti orang tuanya bisa menjadi presiden, bahkan bisa menjadi guru, bisa menjadi usaha. Jadi kita bisa merubah masa depan anak kita melalui si pemikiran growth mindset. Nah, ini kurang lebih ada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuhnya ya Bapak Ibu. Contohnya, kalau di pola pikir tetap, ketika kita menghadapi masalah, kalau kita ini fixed mindset, ketika ada masalah kita cenderung menghindar, cenderung menyerah ketika diberikan tugas. Terus kita mulai menyediakan peluang tersebut untuk belajar. Lalu kita anggap pengenlah ketemu tugas itu, gak usah masuklah pelajaran A, pelajaran B. Selanjutnya itu akan menjadi ancaman buat dia. Jadinya dia gak mau ulangan, gak mau belajar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ketika kita guru, murid memiliki pola pikir bertumbuh, maka anak itu ketika menerima suatu tantangan, dia akan menerima. Ya udah dicoba dulu, udah dicoba nggak bisa nih, terus kita bertahan belajar. Selanjutnya menganggap bahwa masalah-masalah ini adalah peluang untuk belajar, untuk memperbaiki ke depannya dan membuat masalah-masalah yang tadi menjadi informasi, dan insya Allah
berusaha dan bisa menjadi inspirasi kita ke depannya. Nah, selanjutnya ada dari pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh. Sebelumnya saya mau nanya, Bapak Ibu pernah nggak merasa khawatir tentang satu hal? Ada nggak Bapak Ibu punya rasa takut akan sesuatu hal? Kalau dikasih pelajaran atau PR yang Ibu nggak suka atau Bapak nggak suka? Ada, pernah ya? Selalu. Nah, di sini kita belajar nih untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Jujur, pada saat dikasih tugas untuk pelatihan diklat pendalaman materi yang kemarin, udah dikasih tahu nih sebelumnya sama Pak Hartono, Ibu nanti pelajaran pendalamannya buat tambahan itu muncul kekhawatiran ngapain ini, gimana, jauh apa enggak, itu termasuk pola berpikir tetap sebenarnya. Tapi di sini kita menyadari bahwa kita punya pilihan mau nolak apa mau terima. Kalau saya sih jujur ya Bu ya, selama nggak nginep saya coba, tapi kalau nginep saya nggak mau karena ada alasan tertentu. Jadi saya menerima, ya udah Pak Hartono kalau nggak nginep mah nggak apa-apa. Artinya saya sudah menerima tugas tersebut, pilihan saya menerima. Selanjutnya saya berbicara kembali dengan kekhawatiran saya, nanti gimana ya ke depannya, susah nggak ya? Dan saya juga bertanya kepada Bu Iis yang sebelumnya sudah pelatihan. Bu Iis, kemarin ngapain aja? Bapak mau selfie di rumah, udah bawa Bu Iis mah. Saya juga ditanya begitu, apa? Tapi sampai tumpah. Sampai diinfus. Ternyata pas pelatihan itu selama 6 hari banyak banget tugasnya. Aduh kata Bu Capek Iis, jalannya apa capek kegiatan? seru Bu Iis tugasnya. Seru banget. Cepat banget ya. Terus di sana kita pelatihan dari jam 3:30 sampai 3:30 itu 3:30. Iya, Pulangnya ini kita padat. 3:30, Bener-bener pulangnya padat. jam 4. Padahal aku lebih dekat. Terus Kayak SMA apalagi 3. setelah pulang ke rumah Iya. ternyata masih ada tugas kampus kayak Bapak Ibu PPD yang zaman Lagi Bapak down, Ibu lagi drop juga kali ya. dosen, terus Iya. kita lumayan sekali. Apa diinfus tapi apa biar besok alhamdulillah, bisa berangkat? dengan keadaan menerima Malamnya tersebut, iya, di rumah. positifnya di sini saya mampu bertahan, udah jalanin aja dulu. Namanya masih muda, harus banyak belajar, muda banget. Semudah. Jadi alhamdulillah sampai di sini belajar untuk menyampaikan apa yang sudah dapatkan kemarin ya. Jadi sebenarnya contoh sendirinya itu dari diri kita sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mengalami kekhawatiran seperti saya, dan saya yakin Bapak Ibu pasti pernah melawan rasa takut tersebut. Kadang kita pasrah, menyerah, gak bisa lah, gak usah lah, yang lain aja. Kalau yang lain bisa kenapa saya? Ya enggak. Kadang juga kita itu apa ya maksudnya ya? Ya udahlah coba, gas aja. Kadang seperti itu. Nah, yang kita coba, yang kita lakukan itu sudah termasuk growth mindset. Jadi Bapak Ibu kalau sudah berhasil melawan ketakutan itu, kekhawatiran itu sudah melakukan yang namanya growth mindset. Nah, ini ada contoh suara-suara di kepala kita, bukan suara gaib ya, itu dari diri kita. Kalau pola pikir tetap, kalau saya gagal berarti saya tidak mampu. Tapi kalau kita berpikirnya suara pola pikir bertumbuh, kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Jadi gak apa-apa gagal, namun juga belajar. Yang penting jangan pasrah. Yang kedua, saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Kalau yang growth mindset, kita akan menerima pekerjaan yang belum pernah kita kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Saya bisa dipercaya Bapak Ibu. Intinya di pola pikir bertumbuh, kita belajar untuk salah, kita belajar untuk gagal. Karena saya pernah dengar pepatah ya, bahwa setiap manusia itu punya jatah kegagalannya. Kalau kita sudah gagal, udah menyelesaikan porsi gagal kita, pasti pada ujungnya, pada akhirnya kita akan menemukan titik berhasilnya kita. Seperti itu. Nah, pola pikir bertumbuh ini kita tidak bisa sendiri, tapi kita butuh dukungan ya. Yang pertama guru nih, karena kita sebagai garda terdepan yang bertemu dengan peserta di setiap harinya. Jadi guru ini
sebelum kita ubah si peserta didik kita dulu yang punya pemikiran pola pikir bertumbuh, baru kita ngajarin ke anak seperti itu. Dan tentu juga butuh dukungan dari orang tua siswa, karena cuma yang kita ngajarin capek pola pikir bertumbuh, tapi kalau mindset orang tuanya stuck atau fix itu sebenarnya juga susah. Makanya butuh kolaborasi dan juga support tentunya dari pemangku jabatan seperti kepala sekolah, wakasek melalui program-program sekolah dan lain sebagainya. Nah, dalam pola pikir bertumbuh ada satu hal yang penting, yaitu pujian. Nah, tapi pujiannya itu tidak bisa sembarangan Bapak Ibu. Berilah pujian-pujian yang bukan merupakan hasil, tapi merupakan proses dari anak didik kita. Contoh, kalau yang pribadi ya, kamu pasti pintar. Tapi kalau misalnya yang pola pikir bertumbuh, jangan lihat hasil, lihat prosesnya. Terima kasih ya nak, kamu sudah bekerja keras. Kamu hebat deh, nilai geografinya meningkat. Kemarin mah 50, sekarang 70. Seperti itu. Anak tuh sebenarnya nggak perlu dikasih yang macam-macam. Ketika gurunya tepuk pundaknya, terus mengatakan hal-hal yang sederhana, itu sudah bagus. Terus saya menemukan ya Bapak Ibu, di sekolah kita kadang kan suka ada anak-anak yang jarang masuk ya. Ketika dia masuk, wih alhamdulillah ibu bisa melihat muka kamu. Besok ibu pengen lihat muka kamu lagi ya. Seperti itu aja hal-hal yang remeh. Nah, selanjutnya ini menurut saya sih inti dari pembelajaran mendalam. Kurang kelihatan ya. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah titiknya, yaitu pembelajaran mendalam. Jadi bedanya apa sih pembelajaran mendalam dengan kurikulum merdeka? Di sini saya perlu tekankan bahwa pembelajaran mendalam itu bukan sebuah kurikulum, tapi dia adalah sebuah pendekatan. Di mana pendekatannya ini kita sebagai guru memuliakan peserta didik. Memuliakan di sini bukan kita hormat kepada anak, bukan, tapi gimana caranya supaya anak itu merasa nyaman belajar sama kita. Saya mah kalau belajar sama guru A didengerin pendapat saya, kalau saya presentasi nggak diketawain, tapi disupport sama guru. Itu dulu yang pertama. Bikin anak itu merasa dia tuh ada di kelas itu, nggak dianggap maksudnya. Terus dalam pembelajaran mendalam itu kita juga harus menekankan pada 3 prinsip. Yang pertama itu prinsip berkesadaran, kedua prinsip bermakna, yang ketiga ada prinsip menggembirakan. Terus ada dimensi profil lulusan. Kita harus masuk ke sini aja. Nah, di sini ada pengertian pembelajaran mendalam. Sebenarnya sudah disebutkan tadi. Jadi pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan, saya garis bawahi, bukan kurikulum. Dia itu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran. Anak sadar, saya ada di kelas ini, saya ada bersama teman-teman saya siap belajar. Sebelum belajar, kadang-kadang kita minta anak ya Bapak Ibu untuk bersih-bersih dulu, yang ada sampah, kolong meja, kolong kursi tolong dibersihkan dulu. Anak sadar, anak siap di sana untuk belajar. Dan jangan lupa, guru saat menjelaskan itu harus menyampaikan tujuan pembelajaran. Oh, hari ini saya mau belajar mengenai dinamika atmosfer. Seperti itu. Selanjutnya ada bermakna, menggembirakan melalui pola pikir, olah hati, olahraga, olah rasa, dan olahraga secara keseluruhan. Kita masuk ke ini. Ada yang namanya 8-3-3-4 pembelajaran mendalam. 8 itu apa sih? 8 itu adalah dimensi profil lulusan. Kalau di kurikulum merdeka mungkin Bapak Ibu pernah dengar profil pelajar Pancasila, ya kan? Ada yang bisa menyebutkan nggak profil pelajar Pancasila apa aja? Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
pribadi adalah komunikasi, ada juga kesehatan, kolaborasi, dan berpikir kritis. Tidak perlu saya jelaskan satu-satu. Ini 8 profil lulusan edukasi. Nah, selanjutnya di sini itu ada prinsip dalam pembelajaran mendalam seperti yang sudah Ibu Kepala Sekolah sampaikan. Dalam pembelajarannya Bapak Ibu yang berbeda. Jadi kalau di deep learning, di FPP-nya juga itu sebenarnya ada berkesadaran, mindful, terus ada bermakna, meaningful. Pernah dengar Bapak Ibu? Nah ya. Terus yang terakhir itu ada joyful atau menggembirakan. Nah, saya ulangi lagi di sini ya. Kalau berkesadaran itu intinya anak sadar, belajar, anak tahu oh hari ini kita mau belajar mengenai atmosfer contohnya. Terus yang kedua kalau bermakna, maknanya itu adalah kita belajar di kelas, guru jangan lupa untuk mengaitkan pembelajarannya dengan kehidupan kita yang relevan. Contoh kalau atmosfer itu kan hubungannya sama cuaca ya tadi. Kita penting nih belajar cuaca. Kenapa sih orang sekarang kita seharusnya musimnya kemarau, kenapa hujannya terus-terusan ya Bu? Terus kalau kita melihat awan, nggak bisa kayak anak kecil lagi, jadi awannya lucu kayak onta. Tapi kita melihatnya, oh itu awannya termasuk awan rendah, awan tinggi, jenis-jenisnya. Oh awan itu berpotensi hujan besar, hujan badai, seperti itu. Jadi kita di sini belajar supaya anak dapat pelajaran, tapi dapat diterapkan di kehidupan realnya, kehidupan nyatanya. Kayak contohnya sosiologi, kita belajar interaksi ya, Bundesliga. Nah di sini anak mau interaksi itu hubungan timbal balik Bu, iya hubungan timbal baliknya seperti apa? Ini Bu saya contohin nih Bu, saya berinteraksi dengan si A, si B membalas ternyata interaksinya ada hubungan timbal baliknya seperti itu. Dan saya juga kadang melihat aku bisa Bundesliga belajarnya itu di luar ruangan ya. Itu sudah termasuk pembelajaran mendalam Kak. Itu boleh tepuk tangan dulu buat guru sosiologi kita. Saya juga lihat Bu Nutri itu diajarin juga sama guru sosiologi. Jadi Bu Nutri meminta anak-anak untuk mengamati ada apa aja sih di SMA 27. Apa interaksinya ya Bu ya? Dia membedakan mana interaksi sebagai makhluk sosial. Oh iya, jadi dia itu mengamati nih. Oh misalnya dia itu makhluk individu, mungkin lagi duduk-duduk aja ya Bang. Atau melihat di kantin anak lagi jajan, lagi berinteraksi dan bertransaksi dengan pedagang kantin, berarti kan dia sebagai makhluk sosial. Itu sudah termasuk pembelajaran mendalam. Karena anak tahu oh, transaksi itu tidak sekedar jual beli, tapi kita melakukan. Kalau bisa itu sambil divideoin, itu bagus. Itu buat tugas. Nah itu yang namanya bermakna dan kaitkan dengan materi yang sebelumnya. Yang ketiga itu adalah prinsip menggembirakan. Di sini anak-anak menggembirakan itu nggak harus dikayak seperti ya Bapak Ibu. Kadang kan kita mikirnya anak loncat-loncat, anak tepuk tangan itu anak bahagia. Kalau anak SMA kadang males, nggak mau lagu, kadang suka gitu masih Bapak Ibu. Nah menggembirakan di sini adalah ketika anak maju presentasi, yang lain menghargai pendapat temannya. Ketika salah tidak ada yang menertawakan, itu sudah menggembirakan. Menggembirakan di sini anak terlibat dan gurunya juga saat anak melakukan kesalahan, nggak apa-apa, kita coba lagi. Itu juga sudah termasuk menggembirakan. Dan menurut saya di SMA 27 sudah cukup menggembirakan ya. Tadi 8 dimensi lulusan profil aja, profil lulusan. Terus prinsip ada 3. Boleh disebutin lagi sebelumnya Bapak Ibu prinsip pembelajaran tadi ada 3. Yang pertama apa? Kesadaran. Yang kedua bermakna. Yang ketiga ada pembelajaran. Yang selanjutnya pengalaman belajar. Nah ini disejajarkan nih pengalaman belajarnya dengan taksonomi dulu. Kayaknya waktu kuliah kita udah luar kepala kalau taksonomi dulu ya. Terus ada taksonomi Solo. Ini saya nggak terlalu familiar sebenarnya. Yang ketiga baru ada nih pengalaman pendalaman pengalaman belajar PR. Oke. Nah jadi ternyata di
pengalaman belajar itu ada 3 kalau di PM. Yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasi, yang ketiga merefleksi. Ternyata memahami itu setara dengan yang di taksonomi Bloom itu mengingat dan memahami. Kalau ini kan yang lower thinking ya, pasti semuanya sudah melakukan. Nah yang kedua di atasnya itu ada mengaplikasi. Itu tadi yang sudah dilakukan oleh guru sosiologi tadi. Anak itu mengaplikasikan. Kalau di geografi contohnya seperti ini. Kita belajar atmosfer, belajar perubahan iklim, belajar penipisan lapisan ozon. Saya kasih tugas. Gimana caranya kalian sebagai belajar untuk mengurangi menipisnya lapisan ozon? Anak bikin video. Contohnya dengan kadang kita temukan anak itu kalau habis ngecas masih tergantung ya Bapak Ibu casannya. Nah di situ anak belajar udah selesai langsung dicabut. Kadang di kelas juga saya meriksa anak kelas E2 itu samping-sampingnya kan sekalian tuh. Kadang kipasnya masih menyala. Nah itu berarti harus diperbaikinya dengan cara mencabut tadi itu listrik-listrik yang sudah tidak terpakai. Terus contohnya penggunaan air. Kadang suka lihat nggak sih Bapak Ibu di toilet yang deket yang turun itu tuh kadang airnya tuh boros banget ya, melimpah ruah. Nah itu juga termasuk salah satu upayanya kita harus menggunakan air dengan hemat. Terus dengan melakukan penghijauan. Di sini anaknya bikin video itu saya anaknya mencabut, terus ke sekolah jalan kaki kalau umurnya dekat, jangan pakai kendaraan. Kadang kita ke Jawa Barat dekat pakai motor. Kadang kita main asal tebang tanaman aja. Dari sini kita belajar untuk hijauan dan lain sebagainya. Jadi ada yang dia aplikasikan. Oh saya ternyata sebagai pelajar bisa ya berkontribusi untuk mengurangi menipisnya lapisan ozon. Bisa. Jadi yang kecil-kecil aja dulu. Yang penting ada perubahan sikap. Terakhir ada refleksi. Kalau refleksi itu sama seperti di kelas ya, kita menanyakan kepada anak gimana pembelajaran hari ini atau apa saja yang sudah kalian dapatkan hari ini. Itu refleksi kita. Gimana pembelajaran ibu, metode pembelajaran yang ibu pakai, kalian ngerti nggak? Bisa pakai quizzes, bisa pakai Padlet, Mentimeter. Kalau ribet bikin kayak gitu langsung tanya aja ke anak. Kalau anak-anak aktif biasanya bu saya bu. Selanjutnya kita masuk ke assessment ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mau nanya di sini, apakah ada Bapak Ibu yang bisa membedakan antara assessment formatif dan sumatif? Sama atau beda? Beda. Beda ya. Nah kalau assessment itu kan proses pengumpulan ya dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar murid. Nah, assessment ini dapat menggunakan berbagai teknik atau instrumen penilaian sesuai tujuan belajar. Nah, ada 3 prinsip assessment. Yang pertama harus berkeadilan tanpa kita melihat latar belakang anak, mau anaknya ekonominya seperti apa, kemampuannya seperti apa, sama. Yang kedua harus edukatif, bisa digunakan sebagai umpan balik. Oh, hasilnya seperti ini. Jadi yang harus saya lakukan untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran saya itu apa? Dan yang ketiga itu harus objektif, didasarkan pada informasi faktual atas pencapaian peserta didik. Nah, assessment itu dibagi menjadi 2. Pasti Bapak Ibu tahu ya, ada yang formatif, ada yang sumatif. Kalau yang formatif itu tujuannya memberikan informasi atau umpan balik pada pendidik dan murid untuk memperbaiki proses belajarnya. Kalau formatif untuk proses belajar, salah, hasilnya jelek, diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Kalau yang sumatif itu sudah hasil akhir, anaknya ini naik kelas atau enggak dari hasil yang sumatif. Nah yang assessment formatif ini ada juga dalam bentuk assessment awal pembelajaran, ada juga yang dalam proses pembelajaran. Ini mah Bapak Ibu udah pasti tahu. Nih ya, jadi penilaian assessment yang formatif itu ada assessment as learning sebagai pembelajaran. Lalu ada assessment for learning
Dan assessment tadi ini assessment of learning. Kalau yang as learning contohnya ada jurnal reflektif, self assessment, kita menilai diri kita sendiri. Terus ada peer assessment, teman kita yang menilai kita. Kadang kan kalau anak-anak presentasi, teman-temannya yang lain suruh menilai ya. Kadang anak-anak kalau menilai pintar banget ternyata, tapi kalau maju ke depan apa gitu. Terus ada for learning, contohnya membuat peta konsep, umpan balik formatif, classroom assessment, dan lain sebagainya. Kalau yang assessment of learning, yang sumatifnya ini contohnya itu ada tes lisan, tes tertulis, sama lapor. Ini ada contoh teknik assessmentnya. Ada observasi melalui pengamatan, terus ada kinerja melalui tugas, penilaian diri, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke RPP, Bapak Ibu. Pastikan kita semua sudah punya RPP ya. Terus juga kadang di grup sudah ada RPP di learning yang beredar. Bapak Ibu dapat nggak? Dapat ya? Nah, jadi di dalam RPP pembelajaran mendalam itu harus membuat beberapa kerangka. Yang pertama itu ada identifikasi. Selain apa sih di depan biasanya di atas tuh biasanya ada nama kita, penyusunnya, terus ada sekolah ya, satuan pendidikan, alokasi waktu dan sebagainya. Di bawahnya yang berbeda dengan modul ajar yang RPP sebelumnya itu ada identifikasi mengenai kesiapan murid memahami karakteristik materi pembelajaran, menentukan dimensi profil lulusan. Tadi dimensi profil lulusan ada berapa Bapak Ibu? 8. Tapi dalam setiap pertemuan kita tidak harus anak dituntut menerapkan 8 dimensi tersebut. Ya, kita sesuaikan dengan materi yang kita ajar. Misalnya untuk pembelajaran materi A, yaudah keimanan dan ketakwaan. Terus komunikasi, presentasi. Terus ada bernalar kritis, kreativitas. Udah 4 aja nggak apa-apa, nggak harus 8. Disesuaikan. Terus yang kedua ada desain pembelajaran. Pasti ada tempe. Terus ada praktik pedagogis, itu keilmuannya, kemitraan pembelajaran. Nah, di sini yang membedakan itu ada kemitraan pembelajaran. Sebenarnya diharapkan kalau IPS itu kita berkaitan geografi dengan ekonomi, dengan sosiologi, dengan sejarah dan lain sebagainya. Contoh di pembelajaran kelas 11 ada dinamika penduduk ya Pak Guru ya. Di situ ada urbanisasi, ketika orang berpindah dari desa ke kota. Kita kaitkan nih dengan sosiologi. Apa ya dampaknya ke sosial, ke daerah kota jika semua orang-orang desa itu menyerbu mencari pekerjaan di kota. Sosiologi kan itu ya. Nah, terus bisa juga dikaitkan dengan ekonomi. Bagaimana dengan pendapatan nasionalnya? Apakah meningkat? Apakah malah menjadi bertambah penganggurannya? Apakah pendapatan nasionalnya itu bertambah atau berkurang? Pendapatan per kapitanya bertambah atau berkurang? Sejarahnya apa? Mulai dari kapan sih manusia itu bermigrasi? Seperti itu. Jadi sebenarnya satu materi kita nggak harus tiap hari ngasih PR, malah PR itu sebenarnya tidak disarankan. Jadi seharusnya sebenarnya di akhir-akhirnya itu kita membuat proyek bersama. Seperti yang guru kemarin seni ya Bu ya, seni sama bahasa Indonesia itu teater. Jadi satu penampilan anak, tapi ada beberapa pelajaran yang menilai. Jadi seharusnya kita ada seperti itu juga berkolaborasi. Tadi desain pembelajaran, ada pembelajaran kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dilakukan di kelas, tapi juga seperti sosiologi tadi di lapangan, atau kita melihat awan, mengamati awan apa, itu juga termasuk lingkungan pembelajaran. Sama pemanfaatan digital, pasti Bapak Ibu sudah pakai Quizzes kan, atau pakai pasti Kahoot dan lain sebagainya. Saya lihat Pak Bibi banyak ya, pakai apa tuh namanya, TTS. Bu Rizky juga. Terus ada assessment yang tadi, kalau kita sehari-hari mah assessmentnya formatif ya, sumatif yang terakhir. Terus ada pengalaman belajar.
Nah ini ada contohnya. Wih, sebenarnya kan udah ya. Ini saya kasih lihat sedikit ya Bapak Ibu MPP saya, tapi bukan berarti MPP-nya tapi formatnya. Ya, flooring gitu. Kita apa dulu Diskusi. ya, ini langsung. Iya. Kasih tugas. Iya, kelas untuk sesi diskusi kelompok. Karena tadi kemitraan, kolaborasi. Oke, pasti di sini ada judulnya. Proses yang ada di Ini dan yang sudah beredar di grup Langsung praktek. MGMP, tapi tentunya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik kita. Terus ada identitas modul dan lain sebagainya. Nah, yang di pembelajaran mendalam ini ada identifikasi kesiapan peserta didik. Kira-kira kita pikirin dulu nih, di materi ini kira-kira anak udah punya kemampuan apa ya? Dan kita buktikan dengan pretest dulu sebelumnya. Terus ada minat, ada latar belakang, ada kebutuhan belajar, karena kebutuhan belajar anak kan berbeda-beda ya. Ada yang visual, auditory, dan sebagainya. Terus ada karakteristik materi pembelajaran, ada TPK-nya, dan di pembelajaran mendalam ini harus ada relevansi dengan kehidupan nyata peserta. Kalau di saya, pengaruh cuaca dan iklim pada aktivitas sehari-hari itu mempengaruhi pakaian kita. Gak mungkin saya pakai jaket yang tebal banget, ya kan? Terus juga transportasi, pertanian, dan lain sebagainya. Ada isu-isu global seperti pemanasan global, efek rumah kaca, penipisan lapisan ozon yang mempengaruhi masyarakat mereka. Kalau geografi kadang menurut saya berpengaruh juga sih ke biologi. Karena kalau geografi itu kan ada yang fisik dan sosial ya. Selanjutnya ada fenomena alam, angin puting beliung dan lain sebagainya. Terus ada di sini ada integrasi kelainan karakter dan masukin di bapak dimensi profil lulusan dan tidak perlu semua. Selanjutnya ada desain pembelajaran. Lintas interdisiplin ilmu, ternyata geografi temennya banyak. Pengaruh ke fisika, pengaruh ke kimia, atmosfer ya, pengaruh ke biologi, ke matematika, kalau baca grafik, baca diagram. Terus ada TIK-nya, penggunaan aplikasi cuaca. Terus ada ekonominya, dampak perubahan iklim, sosiologinya juga ada, TP, topik, rangka, kemitraan pembelajaran, lingkungan belajar, pemanfaatan digital, dan langkah-langkahnya. Seperti itu, langkah-langkahnya harus memuat semuanya. Ada mindful, meaningful, dan joyful. Seperti itu ya Bapak Ibu, saya yakin sekolah MPP pasti udah bikin semua ya. Tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Dari penjelasan ini ada nggak? Mungkin ada sekedar share-nya. Di sini kita sharing atau diskusinya Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan. Boleh bisa saya kayak nanya aja, saya juga belum tahu tapi penting ya. Ya. Istilahnya tadi kan maksudnya ada yang bermakna gitu ya. Kalau saya langsung aja yang bermakna, salah satunya di materi saya yang termasuk tadi bisa disebutkan ada materi tentang awan gitu ya, jenis awan, kemudian itu ini mas sharingnya gitu sering pernah saya mengajar kepada siswa itu pas di materi itu setelah dulu akan coba apa namanya keluar melihat awan kan. Nah yang saya jadi pertanyaan ini sudah termasuk dalam deep learning atau belum? Nah, karena pada posisinya di situ dia kan udah masuk bermakna, artinya mengaplikasikan melihat awan, terus dia bisa istilahnya memahami salah satunya apa namanya menerawang ya. Ini awan rendah atau bukan, ini namanya cirrus, stratus atau cumulus gitu kan. Nah itu dia bisa memprediksi ya, artinya ini hujan atau bakal hujan atau tidak. Dari situ kan istilahnya saya sharingnya karena bisa memahami gitu, artinya bentuk awan ini bisa mempengaruhi terkait akan hujan atau tidak. Cuman yang salah kadang pas dia nerawang gitu ya teman-teman, ini awan ini tahu nih bentar lagi hujan, katanya salah nggak hujan, salah dia. Salah
Mungkin gitu itu sudah termasuk istilahnya ada termasuk deep learning atau lain. Kalau menurut analisis saya ya Pak, itu pembelajarannya menyenangkan karena ada kelas. Bukan berarti kelas tidak menyenangkan, tapi ketika anak-anak kadang kita keluar itu sudah menyenangkan bagi anak karena anak keluar itu jam pelajaran informatika sama pelajaran olahraga. Di sini geografi yang biasanya di kelas, tapi kita keluar kelas itu sudah joyful, sudah menggembirakan untuk anak-anak. Tapi dari menganalisis awal ini, menurut saya baru memahami, belum mengaplikasi di sini anak melakukan sesuatu. Saya masih belajar juga sih Pak, searching. Jadi kalau aplikasi ini anak ada yang dijalankan. Contohnya ketika dia mengalami tari tiap hari, kita kasih tugasnya seminggu. Terus kita foto, hari ini awannya gimana bentuknya, seperti rupa lengkap. Pasti beda-beda tuh awan tuh. Nah di situ anak kayak semacam membuat portofolio. Di sini anak melakukan. Oh Bu, ini kalau hujan awannya begini Bu. Oh ini awan ketiganya begini Bu. Ditambah kalau bisa praktik membuat awan. Ternyata saya lihat di YouTube bagus ya Pak, ada teknik membuat awan di botol. Nah lebih ke aplikasi, lebih ke apa sih namanya Bu? Project based learning. Kalau di learning itu kalau nggak problem, kalau nggak project bisa sih discovery. Tapi harus ada yang dilakukan oleh anak di depan. Jadi ada lanjutannya yang tadi kamu. Lanjutannya itu salah satunya seperti praktek. Iya, praktek. Mungkin termasuk kalau misalkan yang waktu itu saya buat itu di materi tentang vulkanisme gitu ya, mahasiswa dibuat dari bubur kertas, terus mungkin terkait terjadinya aktivitas sebesar Iya, itu sudah bagus. Terima kasih Pak Purwo atas sharingnya ya. Di sini saya bukan soal yang oke, karena waktunya sudah mau ya. Ini sih. Jadi ini Pak, dari sebelum ada ini di learning kurikulum merdeka, itu kan saya ngajar kelas 10. Dan ini saya selalu teringat kata-kata dari dosen saya, ada orang Batak itu ngomongnya selalu kayak gini. Kalau kau nggak tahu sejarah diri sendiri, haraplah kau. Itu emang agak kasar, tapi saya kadang-kadang ke anak kelas 10 sebelum belajar sejarah, materinya kan biasanya mengenal sejarah lokal. Ini termasuk atau enggak? Saya sering ngasih tugas yang sebenarnya tugasnya saya cuma mengamati aja apa yang ada di dekat rumahnya yang kira-kira bersejarah atau enggak. Contoh ada yang kemarin itu saya jadi tahu ada sumur Darsing lah segala yang ada dari sini ya. Nah saya sendiri nggak tahu apa sumur Darsing dan lain-lain. Harus peka sama lingkungan kalian sendiri. Bagusnya jadi tugas. Karena kalau dijadi tugas harus ada kayak penelitian dan lain-lain. Anaknya harus terlalu berat. Jadi setidaknya memahami lingkungan sekitar. Ada hal sejarah apa sih, kayak ada rumah Belanda di Soka. Saya sendiri nggak tahu tuh. Kalau saya bukan orang sini ada apa aja saya katanya. Rumah Belanda di Soka. Saya sendiri jadi banyak tahu. Iya sama. Apakah arsitekturnya masa-masa Belanda. Iya, apakah itu termasuk pembelajaran teknik seperti sekarang atau bukan? Itu kayak tadi kata Bu Selvi, kalau itu kan di pas jam pelajaran sudah di luar, sedangkan ini kan di luar jam pelajaran, apalagi di luar jam sekolah gitu. Sebenarnya itu sudah bagus ya Pak Aldi ya. Jadi di situ anak belajar mengenal lingkungan sekitar. Di situ sudah termasuk learning, tapi harus dikaitkan juga dengan pembelajaran kita. Dikaitkan itu jadi intinya learning itu harus relevan banget dengan lingkungan sekitar dan dengan pembelajaran kita. Sebenarnya memang ada pembelajaran di bab terakhir itu ada penulisan sejarah ya Pak Jis ya? Di kelas 10 mah ya? Saya udah lupa tuh. Nggak tahu kalau kurikulum merdeka masih ada apa nggak? Kalau di kelas 13 dulu ada di bab terakhir itu penulisan sejarah. Nah saya sebenarnya boleh ke situ, makanya ada, cuma nggak terlalu
secara ini banget ya. Jadi anak yang penting tahu penulisan sejarah itu sejarahnya apa, kenapa disebut itu, tujuannya apa, kira-kira itu mitos, fakta atau apanya. Jadi cuma itu aja tulisannya. Itu udah bagus. Secara dalam. Kalau saya kebetulan pernah ngajar sejarah ya Bapak Ibu di sekolah sebelumnya. Sejarah, ekonomi, geografi, di sosiologi dulu, enggak. Oh Bu, minta itu. Jadi kalau di awal itu kan ada pengertian sejarah ya Pak, sejarah keluar mengenai sila-sila. Saya tuh pertama-tama sekarang tugas anak-anak tahu sila-sila keluarga kalian. Kan kita nih anak, atas kita siapa orang tuanya, orang tua kita punya anak berapa, atasnya lagi siapa, sampai kapan pun, sampai kamu gak tahu, sampai orang tua kamu gak tahu. Jadi kamu harus tahu asal-usul keluarga kamu, sampai-sampai mereka gak tahu kalau saya lulusan ini. Ya, jadi anak-anak tuh ya, jadi adalah praktek yang kita ingin yang kita terapkan di masyarakat. Kan dia jadi nanya ya sama orang tuanya ya, terus kalau di pembelajaran ekonomi waktu APM pajak, tapi kayaknya pas 11 nggak ada pajak lagi ya. Dulu tuh pas pelajaran pajak, materi pajak saya suruh anak, saya minta anak untuk membawa apa tuh bukti kita bayar pajak PBB. Saya suruh bawa, terus saya suruh bawa pajak rumah atau nih cara hitung pajak biar nggak bodoh-bodoh. Jadi supaya kita lebih pintar, apa sih NJOP TKP? Kenapa harus sekian persen? Bagaimana cara menghitungnya? Jadi nggak rumah A harganya sekian, tapi harus kita sesuaikan dulu dengan NJOP-nya, NJOP TKP-nya. Terus anak juga aplikasi menghitung pajak orang tuanya, pajak penghasilan itu sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran mendalam. Kalau gampangnya kelas 10 itu skala prioritas ya Bapak Ibu ya. Kan banyak anak-anak zaman sekarang SMA tapi kena pinjol. Ya Pak, karena dia tidak bisa membedakan yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan. Jadi ayo kita dikit, uang kamu berapa dikasih buat jajannya sama orang tua, 20.000 Bu, buat apa aja itu 20.000, buat jajan, buat ongkos, buat nabung udah habis. Saya si A, si B 50.000 nih, harus nabung dan lain sebagainya. Intinya dia terapkan di pembelajaran sehari-hari. Saya rasa cukup ya Bapak Ibu. Dan saya kembalikan kepada moderator kita. Terima kasih kepada Ibu Selvi Febriana SPD yang telah menyampaikan materinya yang luar biasa. Semoga apa yang didapatkan pada pertemuan pada kegiatan hari ini akan memberikan wawasan yang luas dan perubahan yang positif bagi kita semua. Tepuk tangan dulu buat pada hari ini. Oke. Tibalah pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kegiatan pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk kegiatan hari ini kita foto bersama. Terima kasih. Foto dulu. Thank you.